Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan materi termodinamika fisika tentang energi bebas Gibbs dinotasikan dengan G dan spontanitas reaksi kimia dengan rumus G sama dengan H dikurang TS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Mahdan, NIM 250801053 dengan dosen pengampu Ki Haji Dr. Muhammad Sontang Sihotan SSI MSI. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi video. Pertama, apa itu energi bebas Gibbs? Energi bebas Gibbs atau G adalah fungsi termodinamika yang mengukur energi sistem yang tersedia untuk melakukan kerja berguna pada tekanan P dan suhu atau T yang konstan. Rumus utamanya G sama dengan H dikurang T S. Bentuk perubahannya delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, di mana G merupakan energi bebas Gibbs dengan satuan Joule atau J, T merupakan suhu absolut dengan satuan Kelvin, H sama dengan entalpi sistem dengan satuan Joule, dan S merupakan entropi sistem dengan satuan Joule per Kelvin. Selanjutnya, bagaimana delta G diturunkan? Nah, untuk prosesnya yang pertama, hukum kedua, entropi semesta selalu naik. Proses alami terjadi jika entropi total semesta bertambah atau tetap. Yang kedua, entropi lingkungan bergantung kalor sistem, yang mana kalor yang dilepas sistem atau delta H diserap lingkungan pada suhu T konstan. Ketiga, gabungkan delta S sistem dengan delta H per T. Syarat spontan menjadi selisih entalpi dikurang faktor entropi yang nilainya lebih kecil dari 0. Keempat, definisi fungsi baru energi bebas Gibbs. G adalah fungsi keadaan, nilainya hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, berlaku pada kondisi P dan T konstan, kondisi yang paling umum dalam reaksi kimia dan industri. Selanjutnya, 3 kemungkinan nilai delta G. Pertama, delta G lebih kecil dari 0. Itu spontan, reaksi berjalan sendiri tanpa bantuan energi luar, contohnya pembakaran gas alam dan perkaratan besi. Ketika delta G sama dengan 0, itu setimbang, mana reaksi maju dan balik berjalan dengan laju sama, contoh larutan jenuh, fase cair gas di titik didih. Ketika delta G lebih besar dari 0, itu tidak spontan, yang mana reaksi butuh energi dari luar agar dapat terjadi, contohnya sintesis protein dan pengisian baterai. Selanjutnya, kapan reaksi spontan? Peran delta H dan S. Nah, di sini ada kondisi ketika delta H. Yang pertama, ketika delta H negatif dan delta S positif, maka delta G-nya itu selalu negatif. Spontanitasnya selalu spontan. Contoh nyatanya pembakaran bahan bakar. Ketika delta H negatif dan delta S negatif, maka delta G negatif di suhu rendah. Ia spontan di suhu rendah. Contoh nyatanya pembekuan air, yang mana suhunya itu lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Selanjutnya, ketika delta H positif dan delta S positif, maka delta G-nya negatif di suhu tinggi. Ia spontan di suhu tinggi. Peleburan S, yang mana suhunya lebih besar dari 0 derajat Celcius. Kemudian delta H positif, dan ketika delta S negatif, delta G-nya nilainya selalu positif. Ia tidak spontan. Untuk contoh nyatanya sintesis protein, di mana diperlukannya ATP. Selanjutnya, kaitan delta G dengan hukum termodinamika. Hukum pertama, kekekalan energi, di mana delta U sama dengan Q dikurang W. Entalpi H sama dengan U ditambah PV adalah energi dalam ditambah kerja tekanan dikurang volume, di mana nilai H inilah yang masuk ke dalam perhitungan delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Selanjutnya, hukum kedua, kenaikan entropi, yang mana delta S semesta lebih besar nilainya dari 0. Proses alami selalu meningkatkan entropi total semesta. Fungsi G merangkum syarat ini dalam satu nilai tunggal yang mudah digunakan.
Selanjutnya delta G dan kerja maksimum. Kerja berguna Wmax sama dengan negatif delta G. Pada P dan T konstan, nilai delta G yang negatif menyatakan kerja berguna maksimum yang bisa dihasilkan sistem. Dasar desain baterai dan mesin kimia. Nah, di sini ada kesimpulannya. Dari yang telah kita bahas dari awal sampai tahap kesimpulan ini, kita menemukan bahwasanya rumusnya itu ada G sama dengan H dikurang TS. Selanjutnya rumusnya delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Dan ada juga rumus Wmax sama dengan minus delta G. Untuk kriteria delta G lebih kecil dari 0, ya kriterianya itu spontan. Selanjutnya delta G sama dengan 0, ia setimbang, dan delta G lebih besar dari 0, ia tidak spontan. Untuk baterai, delta G sama dengan negatif NFE, reaksi spontan, yang mana arus listrik dasar teknologi kendaraan EV. Selanjutnya itu full cell, H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O, yang mana delta G derajat sama dengan negatif 237 kJ per mol, efisiensi sekitar 60%, emisi 0. Yang mana baterai dan fuel cell ini itu merupakan aplikasi nyatanya daripada pembahasan materi yang telah kita bahas dari awal tadi. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.